Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita akan sama-sama sorakan salam revival yang menjadi doa kita, ya kerinduan kita yang dapat terjadi dalam diri kita, bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Warisan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayat 21. Sekali lagi Amsal 11 ayatnya yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam ayat Filipi 2 ayat 4. Bapak Ibu di sana dapat menemukan satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Namun saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan lama. Ya, Filipi 2 ayat 4 dalam terjemahan lama mengatakan, jangan seorang memikirkan dirinya sendiri saja, melainkan hal orang lain juga. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita diingatkan agar kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri untuk selalu dalam keadaan yang baik, untuk selalu berada di dalam jalan yang baik. Tetapi kita pun juga bertugas untuk memikirkan, untuk memperhatikan orang lain. Dalam hal ini khususnya keturunan kita. Yang memperhatikan kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita pun juga harus memikirkan orang lain, keturunan kita, memperhatikan mereka supaya mereka pun hidup di dalam kebenaran. Nah, mengapa kita diwajibkan untuk memikirkan keberadaan keturunan kita? Salah satu alasannya adalah karena apa yang kita perbuat itu tidak hanya akan berdampak bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu, tetapi itu pun juga akan berdampak kepada generasi kita yang berikutnya ataupun keturunan kita. Nah, jadi jika kita ikut memikirkan, memperhatikan kehidupan keturunan kita atau generasi kita yang selanjutnya, maka itu akan membuat kita menjaga setiap tingkah laku kita, kehidupan kita di masa kini, ya, agar selalu nantinya dapat berdampak baik, ya, berdampak positif bagi keturunan kita atau generasi kita yang selanjutnya. Nah, keturunan di sini tidak hanya selalu berbicara tentang anak biologis kita, ya, tetapi juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang kita pimpin yang ada di bawah kita. Kemudian orang yang kita bina atau yang kita ajar, ataupun orang-orang di generasi kita ya selanjutnya setelah kita. Nah, itu pun yang dimaksud dengan keturunan, Bapak Ibu. Nah, mungkin ada dari kita, dari Bapak Ibu semua yang pernah mendengar atau mengetahui ada suatu cerita ataupun ada seorang yang mencurahkan hatinya, bercerita kepada kita bagaimana seseorang tersebut harus menanggung malu, ya, menerima perlakuan yang tidak baik dari lingkungannya. Karena apa? Karena akibat tingkah buruk dari orang tuanya yang sebelumnya sudah dilakukan. Tetapi ada juga orang-orang yang sangat bangga, sangat senang karena mewarisi pola hidup yang baik, tingkah laku yang baik dari orang tua mereka ataupun dari kakek nenek mereka, ya, ataupun keluarga mereka yang lain. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bagaimana sangat baik kita, sangat penting kita mewarisi sesuatu, ya, dari tingkah laku kita yang baik saat ini supaya dapat berdampak baik bagi keturunan kita atau generasi kita selanjutnya di masa depan. Nah, sesungguhnya memang tidak ada jaminan bahwa pasti keturunan atau generasi kita yang selanjutnya akan berlaku sama baik sama seperti kita, ya, ataupun buruk seperti yang pernah kita lakukan. Nah, tetapi dari hal ini kita belajar bersama-sama bagaimana dari kehidupan kita, tingkah laku kita yang sekarang, jika kita berlaku baik, kita berbuat baik, pasti akan selalu ada dampak baiknya. Pasti akan selalu ada pengaruh baiknya bagi orang yang di bawah kita atau keturunan kita atau generasi kita yang dapat kita tinggalkan bagi mereka. Jadi kita harus tetap berbuat baik saat ini. Meskipun tidak menjamin bahwa keturunan kita pun akan berlaku baik. Tapi setiap perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita yakin dan percaya itu akan dapat berdampak baik juga bagi orang lain. Akan membawa pengaruh baik juga bagi orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu, marilah kita mau selalu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup saat ini. Tetap miliki dan tunjukkan perbuatan-perbuatan, sikap dan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah setelah kita tiada kelak, ya, generasi atau keturunan kita akan dapat bersyukur
bersukacita, menikmati berkat dari kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan sejak saat ini. Dari renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus hidup di saat-saat ini supaya dapat mewariskan berkat, dapat mewariskan dampak baik atau dampak positif bagi keturunan serta generasi kita yang selanjutnya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita harus hidup? Yaitu kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Di sana firman Tuhan mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita melihat di sini, seperti apakah orang yang hidup dalam firman Tuhan, ya? Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, jika kamu dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Nah, seperti apakah orang yang hidup dalam firman itu? Yaitu adalah orang-orang yang membaca, merenungkan, memikirkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu, jika Tuhan melihat ada firman di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya, ya, melepaskan rohnya bagi kita supaya rohnya itu bekerja di dalam setiap kita. Jadi dengan kata lain kita menghidupi firman Tuhan sehingga roh Allah akan leluasa, ya, menguasai, memimpin kita, ya, menuntun kehidupan kita untuk selalu hidup benar. Maka dari sinilah kita akan selalu bertingkah benar, berlaku benar, dan kita akan meninggalkan atau mewariskan hidup yang benar itu bagi keturunan atau generasi kita yang selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat bagaimanakah kita harus hidup di saat-saat ini supaya kita dapat mewariskan hal yang baik kepada generasi selanjutnya, yaitu adalah dengan kita memberi hidup melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Zaman akhir ini haruslah kita isi dengan memberi diri melayani Tuhan. Melayani Tuhan sebagai usaha kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita diberikan oleh Tuhan talenta, kemampuan, bakat untuk dapat bekerja dan menjadi sumber penghasilan bagi kita. Namun kemampuan, bakat dan talenta itu serta karunia itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita juga harus kita pakai untuk melayani Dia, ya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lainnya. Hidup yang cinta, yang setia melayani Tuhan ini tentunya akan dapat menjadi berkat luar biasa bagi generasi dan bagi keturunan kita. Karena mereka juga akan terbentuk menjadi pribadi yang tertanam dan bertumbuh dalam rumah Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Di gereja kita Bapak Ibu, kita dapat menemukan ada jemaat-jemaat yang sejak dulunya memberi diri, melayani Tuhan, menghabiskan waktu di gereja, ikut pelayanan, kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Sehingga saat ini anak-anaknya pun juga setia di gereja Bapak Ibu. Anak-anaknya juga terlibat dalam pelayanan serta aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Inilah warisan atau berkat luar biasa itu yang dapat kita berikan, yang dapat kita tinggalkan bagi keturunan atau generasi kita yang selanjutnya. Dan warisan dan berkat ini lebih berharga dari harta manapun, dari kekayaan manapun yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Marilah kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak hidup kita akan membawa pengaruh, akan membawa berdampak, akan meninggalkan warisan, berkat yang baik dan benar untuk keturunan serta generasi kita yang selanjutnya. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dari kehidupan kita, dari generasi kita yang selanjutnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama kembali menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat 21. Amsal 11 ayat 21 firman Tuhan berkata, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79, kira dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan kesehatan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27 42 0088. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri renungan ini dengan kita berdoa.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk meninggalkan warisan yang baik bagi keturunan kami kelak, bagi generasi kami selanjutnya. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan akan terus dipermuliakan bahkan sampai selama-lamanya. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya hidup kami semakin hari, kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga GPD LSAD Magelang mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin.